Sampean nyala lampu pun. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Allahumma rabba hadhihi ta'ati ta'ama syaratul qiyamah wa syaruf al-darajat Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ja'ala ramadhana syahran mubarakan wa faradha 'alaina shiyama li ajli taqwa.
Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul khairatu wal barakat wa bi taufiqihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihil mujahidin al-tahirin. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun usikum wa iyaya bitaqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Biqaulihi ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat Masjid Raudhatul Mukminin rahimakumullah. Marilah kita bersama-sama pada kesempatan yang sangat mulia ini selalu introspeksi diri kita untuk senantiasa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Seiring bertambahnya usia kita, marilah kita perbaiki diri kita dengan memperbanyak amal-amal soleh. Kita laksanakan semua perintah Allah dan kita jauhi semua larangan-larangannya. Insya Allah dengan bekal takwa ini akan mengantarkan kita kepada kehidupan yang bahagia baik di dunia maupun di akhirat kelak. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Betapa banyak orang-orang, sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita yang pada tahun lalu bersuka cita bersama kita merayakan Lebaran, tetapi di tahun ini sudah menghadap Allah. Kita pun tidak pernah tahu kapan kita semuanya akan menyusul mereka. Yang bisa kita lakukan adalah memaksimalkan ikhtiar ibadah kita di setiap hari, di setiap jam, dan di setiap detik, terlebih-lebih di penghujung bulan suci Ramadan ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalam setiap literatur agama hampir selalu kita jumpai bahwa definisi puasa lughatan al-imsak yang berarti menahan. Dalam ilmu fikih, al-imsak dimaknai sebagai menahan makan dan minum dan hal-hal yang membatalkan puasa dari terbit fajar hingga terbenamnya matahari. Namun di dunia tasawuf, al-imsak memiliki arti yang lebih dalam, yakni menahan diri dari setiap hal yang membuat seorang hamba lalai atau lupa dari Allah Subhanahu wa taala. Puasa adalah momentum menjernihkan jiwa kita, mensucikan batin kita, dan taqarrub mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu amali ibni Adam yudha'aful khamsatu asyara amsalihha ila sab'i mi'ati dhi'fin." Qala Allah azza wa jalla, "Illa shauma fa innahu li wa ana ajzi bihi." Yad'u syahwatahu wa ta'amahu min ajli lis-shaimi farhatani, farhatun inda fitrihi wa farhatun inda liqa'i rabbih wal khulufu fihi atyabu indallahi min irjil miski. Yang artinya setiap amal kebaikan yang dilakukan manusia akan dilipat gandakan dengan 10 kebaikan yang semisal hingga 700 kali lipat. Allah Ta'ala berfirman, kecuali amalan puasa.
Puasa tersebut adalah untukku, aku sendiri yang akan membalasnya, disebabkan dia telah meninggalkan syahwat dan makanan karena aku. Bagi orang yang berpuasa akan mendapatkan dua kebahagiaan, yaitu kebahagiaan ketika dia berbuka dan kebahagiaan ketika berjumpa dengan Tuhannya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sungguh bau mulut orang yang berpuasa lebih harum di sisi Allah daripada bau minyak kasturi. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Itulah sebabnya ma'asyiral muslimin, menghilangkan bau mulut ketika berpuasa. Asyiwak, gosok gigi ba'da zawali syamsi lis-shaimi makruhun. Makruh. Kenapa? Bau mulut orang yang berpuasa disenangi Allah, dan itu adalah simbol khas bagi orang yang berpuasa di dalam hal mengendalikan hal-hal yang bisa membatalkan puasa. Misal pada siang hari kita diajak berdebat, mujadalah, bantah-bantahan yang bisa memicu hawa nafsu kita, maka bau mulut kita itu adalah bahasa bagi rekan kita, seakan-akan berkata, ini shaim, aku sedang berpuasa. Jangan diajak berdebat, mujadalah, bantah-bantahan, gontok-gontokan dan seterusnya. Kita diajak ngerasani, katakan ini shaim dengan bau mulut kita itu, seakan-akan katakan stop, jangan ajak saya ngerasani karena saya sedang berpuasa, dan seterusnya. Itulah manfaat dari bau mulut, sehingga dimakruhkan untuk dihilangkan ba'da zawali syamsi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dengan demikian, kata kunci dalam puasa adalah menahan atau mengendalikan. Puasa adalah sekolah bagi setiap individu untuk tidak hanya menahan diri dari makan dan minum, tetapi juga mengendalikan diri dari segenap perilaku yang mubadzir, keinginan-keinginan yang tidak penting, serta akhlak-akhlak tercela seperti tomak, angkuh, pamer, bohong, bangga diri, berfoya-foya, dan gemar meremehkan orang lain. Ibadah puasa Ramadan merupakan wahana pendidikan rohani agar kita pandai menahan diri dari godaan-godaan hawa nafsu jasmaniah dalam berbagai bentuknya. Dengan begitu, orang-orang yang beriman yang sedang berpuasa diharapkan dapat meraih derajat lebih tinggi, yaitu sebagai orang yang bertakwa atau muttaqin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sekarang pertanyaannya adalah sejauh mana kualitas kita dalam ikhtiar berusaha menahan atau al-imsak itu. Kenyataannya, fakta yang sering kita jumpai, hadirnya bulan puasa Ramadan selalu berbanding lurus dengan tingkat konsumsi di berbagai sektor. Di bulan Ramadan, persediaan makanan cenderung bertambah daripada hari-hari biasanya. Model-model masakan makanan lebih banyak. Barang-barang dagangan pun makin laris, dan pusat-pusat perbelanjaan kita semakin ramai diserbu oleh orang-orang. Tiba-tiba saja harga-harga kebutuhan pokok di pasar ikut naik. Kondisi ini bahkan sudah berlangsung sejak sebelum memasuki bulan suci Ramadan. Selain sektor makanan dan minuman, peningkatan konsumsi juga terjadi pada kebutuhan sandang seperti baju koko, busana muslim, sarung, mukena, peci, dan seterusnya.
tradisi lebaran yang seolah-olah mewajibkan warga Indonesia untuk tampil serba baru, membuat kebutuhan belanja semakin berlipat ganda. Belum lagi tradisi mudik yang mensyaratkan para pelakunya untuk memiliki atau membawa kekayaan yang lebih, baik untuk kebutuhan transportasi maupun saat di kampung halaman. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, tidak ada masalah apabila apa yang diikhtiarkan memang benar-benar merupakan kebutuhan. Namun yang sangat tidak dianjurkan adalah saat kita serius membelanjakan sesuatu yang sebatas keinginan atau gengsi. Disinilah kita belajar membedakan antara kebutuhan yang pokok dan sebatas keinginan belaka. Pengeluaran yang hanya didasarkan pada nafsu, gengsi, atau pamer tak layak disebut sebagai kebutuhan. Nah, puasa menjadi sarana penempaan seorang hamba agar istiqomah, mampu bertahan atau al-imsak di jalur jalan hidup kesederhanaan sebagaimana diteladankan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Puasa melatih manusia untuk menahan kebutuhan-kebutuhan, bukan semata keinginan-keinginan. Dalam Al-Quran Allah berfirman, Ya bani Adam, khudhu zinatakum inda kulli masjidin wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Wahai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap memasuki masjid, makanlah, minumlah, dan jangan berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, pesan ayat di atas jangan berlebih-lebihan pada ayat di atas menjadi standar atau syarat setelah Allah mempersilahkan manusia untuk berusaha memakai busana dan memenuhi kebutuhan makan dan minumnya. Demikian semoga Ramadan tahun ini kita sanggup lebih dari sebatas puasa jasmani, tetapi kita naik level menjadi puasa rohani, puasa yang bisa mengendalikan dari keinginan-keinginan yang tidak penting seperti di atas, dalam pengertian sesungguh-sungguhnya, yaitu mengendalikan musuh terbesar manusia, yakni hawa nafsu, untuk memperoleh kebahagiaan yang hakiki, yaitu bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan umur panjang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, badan yang sehat, rezeki yang melimpah, sehingga kita bisa bertemu dengan bulan Ramadan berikutnya, karena pada bulan inilah kualitas iman dan takwa kita mencapai puncaknya. Mudah-mudahan kita tetap istiqomah dalam keadaan yang ibadah yang baik sehingga ajal menjemput kita husnul khotimah. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dzikril hakim. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza fastaghfirullah li wa lakum wastaghfirullahal azim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin.
Alhamdulillahi ala ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'du fa ya ayuhan nas ittaqullah fima amara wantahu amma naha wa'lamu annallaha amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa thana bi malaikati bi qudsihi wa qala ta'ala innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad wa 'ala anbiya'ika wa rusulika wa malaikatil muqarrabin warda anna ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'izal islam wal muslimin wa adhilla syirka wal musyrikin wansur ibadakal muwahhidin wansur man nasaraddin wahdul man khadzalal muslimin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. La ilaha